Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Yusuf, Mutiara, dan Monikska, akan menjelaskan tentang pencangkokan organ tubuh perspektif multimazhab. Pencangkokan organ tubuh adalah pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak lagi berfungsi dengan organ atau jaringan sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain. Transplantasi organ sebagai teknik pengobatan merupakan kemajuan dan temuan baru dalam dunia kedokteran modern. Transplantasi ini dalam tinjauan hukum Islam merupakan masalah kontemporer dan tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi tersebut. Sebagai konsekuensi, ulama kontemporer harus membahas masalah ini dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan hal tersebut. Sehingga sangat wajar jika terjadi perbedaan pendapat dengan dalil-dalil yang mendukung argumentasi mereka masing-masing. Hukum transparasi organ tubuh manusia dalam Islam dengan syarat yang berlaku yaitu 1. Transparasi organ tubuh dari donor yang masih hidup. Zalum berpendapat bahwa syara membolehkan seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat sukarela atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukan organ vital seperti jantung dan hati. Hal ini karena menyumbang tersebut dapat mengakibatkan kematian pendonor. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh dirinya sendiri dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 dan Quran surat Al-An'am ayat 151. 2. Transparasi organ dari donor yang telah meninggal. Transparasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya jika sudah wafat. Menurut jumhur ulama, kebolehan transparasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transparasi merupakan salah satu jenis pengobatan. Sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyaratkan dalam Islam. 3. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan darurat. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari sebagian ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat, dan selaras juga dengan kaidah fikih bahwa darurat akan membolehkan yang diharamkan. Di antara ulama yang menentang terhadap transplantasi organ adalah Mufti Muhammad Syafi dan Dr. Abdul Al-Salam dari Mesir. Menurutnya, bahwa transplantasi organ itu tidak diperbolehkan berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama, kesucian hidup atau tubuh manusia. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 dan surah Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan bahwa adanya larangan bunuh diri. Adapun hadis yang mendukung hal ini adalah berdasarkan hadis tadi dapat disimpulkan bahwa merusak tubuh mayat itu dilarang. Maka hal ini membawa implikasi dilarangnya membedah tubuh mayat untuk diambil organnya. Kedua, tubuh manusia sebagai amanah. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 dan surah Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya karena organ-organ tersebut pada dasarnya bukan miliknya. 3. Praktek transplantasi bisa disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material. Pendapat ini didasarkan pada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela atau mengutuk orang yang menggabungkan rambut seorang wanita dengan rambut orang lain untuk menjadikannya tampak panjang, dan dia juga mengutuk wanita yang rambutnya dipotong untuk tujuan itu. Kesimpulannya adalah bahwa transplantasi organ dibolehkan, tetapi dengan syarat, yaitu prosesnya tidak akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi pendonor
dan bagi mayit tidak akan merusak dan tetap menjaga kehormatan tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.